Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita percaya firman Tuhan ini menjadikan kita kuat. Amin. Firman Tuhan ini membuat kita hidup memiliki jalan keluar. Firman Tuhan ini sudah menuntun dan mengarahkan kita ke dalam jalan-jalan dan rencana-rencana Tuhan. Karena itu alangkah ruginya, ya kan, saya bilang alangkah ruginya kalau kita memulai hari tidak dengan firman. Karena firman Tuhan menentukan jalan apa yang akan kita ambil, keputusan apa yang kita buat di sepanjang hari yang kita jalani. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini sudah dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita sama-sama sebelum memulai segala sesuatu kita merenungkan firman Tuhan. Kalau engkau berkata, sudah, tapi pendeta saya udah terburu-buru, udah terlambat, ya kita bangun lebih awal. Iya, karena kita bangun lebih awal, kita menyiapkan waktu kita rindu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu dalam hari-hari hidup kita, kita mau selalu bersyukur. Dalam hari-hari hidup kita, kita mau selalu merenungkan firman Tuhan. Karena orang yang kuat adalah orang yang memulai harinya bersama dengan Tuhan. Orang memulai hari bersama dengan Tuhan aja masih ada masalah, masih ada yang bisa difitnah. Orang yang memulai hari bersama Tuhan aja kadang masih suka goncang, apalagi kita nggak memulai hari bersama Tuhan. Karena itu mari saudara kita mulai hari bersama dengan Tuhan, bersekutu, berdoa, bahkan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Betul, kami mengerti dunia di mana kami hidup adalah dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang-orang benar, orang-orang yang melakukan kehendak dan keinginan Tuhan akan tetap hidup dan tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Iman inilah yang menyelamatkan kami, iman inilah yang mengalahkan dunia. Karena itu ya Tuhan, dengan firman-Mu iman kami bertumbuh, dengan firman-Mu kami semakin hari semakin dibersihkan, dan pada akhirnya kami tidak jadi sama dengan dunia ini. Karena itu ya Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Rasul Paulus yang membuat saya bergairah gitu kan, membuat saya bersemangat menjalani hari-hari hidup saya. Dan tahukah saudara, perkataan Rasul Paulus itu dalam suratnya dia tulis kepada jemaat Filipi dituliskan di dalam sebuah penjara. Dan Filipi 4, kita lihat ya saudara ya, Filipi 4 ayat 4. Nah, ini yang akan saya mau sharing buat saudara, bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Amin. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, oleh keadaan, oleh peristiwa, bahkan oleh segala sesuatu yang kita lihat di hadapan kita. Tidak ditentukan, tapi hidup kita ditentukan oleh apa? Hati kita, iman kita kepada Kristus. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bayangkan, yang nulis surat ini seorang yang ada di dalam penjara, menguatkan orang-orang yang ada di luar penjara. Dia bilang, bersukacitalah. Di mana-mana ada juga orang yang di luar penjara nguatin orang dalam penjara. Kamu kuat ya, kamu semangat ya, ingat ya masih ada Tuhan ya. Tahu nggak kenapa saudara? Kenapa Rasul Paulus bisa memberikan kekuatan bagi orang-orang yang ada di luar? Karena Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya tidak ditentukan oleh ada di mananya dia berada. Hidupnya tidak ditentukan di mana dia berada pada saat itu. Hidupnya tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada saat itu. Kenapa? Karena sumber sukacita sudah dia miliki. Siapa? Kristus itu sendiri. Wow! Iya kan? Dia sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan itu yang membuat dia excited menjalani hidupnya. Itu yang membuat dia semakin kuat. Dan di tengah-tengah masalah dia bisa berkata kepada orang lain, ayo bersukacita. Jadi saya ambil kesimpulan, bersukacita adalah sebuah keputusan, bukan sebuah keadaan. Saya ulangi sekali lagi, bersukacita adalah sebuah keputusan, bukan sebuah keadaan. Sehingga akhir sukacita kita tidak bisa ditentukan dengan ada atau tidak adanya uang.
Kalau sukacita kita ditentukan dengan ada atau tidak adanya uang, ada atau tidak adanya barang berharga dalam hidup kita, maka ketika itu ada kita bersukacita. Tapi ketika itu tidak ada, ketika itu sedang diproses oleh Tuhan hidup kita sama seperti Ayub, maka kita tidak lagi bersukacita. Jadi sukacita kita tidak ditentukan oleh benda, oleh barang-barang berharga. Sukacita kita tidak ditentukan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Habis gimana ya pendeta, orang ini ngeselin sebenarnya. Saya kalau dekat dengan dia kehilangan sukacita saya. Iya kan? Saya kalau ada dia hilang sukacita saya, hilang damai sejahtera saya. Saudara, sukacita kita, damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh apa adanya orang di sekeliling kita. No. Iya kan? Kan saudara sering dengar kan perkataan itu, saudara kan? Kita pernah dengar perkataan itu, saya lagi nggak sukacita. Kenapa? Ada orang ini ngeselin banget mukanya gitu. Tidak ditentukan oleh siapapun ada di sekeliling kita. Itu salah besar. Sukacita kita adalah sebuah keputusan. Kalau kita mau bersukacita, maka kita bersukacita. Kalau kita memang bisa bersukacita, maka kita tetap bisa memutuskan untuk saya mau bersukacita oleh apapun, keadaan apapun, saya tetap bersukacita. Kenapa? Karena dasar saya bersukacita. Karena Yesus adalah sumber sukacita saya. Katakan amin. Amin. Kalau dasar hidup kita adalah Kristus, maka selama Kristus ada dalam hidup kita, kita akan bersukacita. Apakah Kristus bisa pergi-pergi? No. Kita yang pergi meninggalkan dia. Selama Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita bersukacita. Karena selama-lamanya Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Selama kita tidak pergi dan berkhianat kepada dia, kita akan tetap tinggal dalam dia. Dia tinggal dalam kita. Selama itulah sukacita kita menjadi penuh. Maka Rasul Paulus ingatkan kepada umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan percayakan mengalami berjumpa dengan Rasul Paulus. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersukacitalah dalam Tuhan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hari ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, itu tidak bisa menghilangkan sukacita kita dalam Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ada dalam Tuhan. Dan Tuhanlah sumber sukacita kita. Semua boleh ambil, semua boleh diambil orang, semua boleh hilang dari hidup kita. Selama Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, maka itu adalah dasar sukacita kita untuk tetap terus tinggal di dalam sukacita yang abadi. Amin. Itu dasarnya. Itu dasarnya saudara. Sehingga apapun yang terjadi kita cuma mau bilang, Tuhan aku tetap mau memutuskan hidupku harus bersukacita. Aku gak peduli hari-hari ini aku ditipu orang. Aku gak peduli hari-hari ini sedang mengalami pandemi, penghasilanku menurun. Tapi aku percaya sukacitaku tidak bisa hilang karena Kristus ada dalam hatiku. Yesus ada dalam hidupku. Maka dia memerintah hatiku. Selama dia memerintah hidupku, maka sukacita abadi itu selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang jadi pertanyaan, masih adakah sukacita itu dalam hidup saudara dan saya? Kalau saudara berkata, aduh hampir-hampir hilang nih pendeta. Apa penyebabnya? Kita mesti cari tahu. Ingat, sukacita kita tidak ditentukan oleh penyebab-penyebab yang engkau pikirkan itu sebagai penyebabnya. No. Tapi sukacita kita adalah sebuah keputusan. Maukah kita tetap bersukacita? Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau memberikan hati kami dipenuhi dengan sukacita. Kami percaya hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Dan firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa sumber sukacita kami adalah Allah itu sendiri. Sebab Engkaulah yang membuat hati kami beria-ria. Engkaulah yang membuat kami bergirang di hadapan-Mu. Sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami sedang alami hari-hari ini, kami tetap mau memutuskan hidup kami akan tetap terus mengalami sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Bapak hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang pagi hari ini mengambil waktu merenungkan firman-Mu dalam program Bible and Coffee. Biarlah mereka tetap terus memiliki sukacita dan menyadari bahwa sumber sukacita adalah Kristus yang tinggal dalam hati mereka. Sehingga hari-hari mereka tidak pernah mengalami kehilangan sukacita. Melainkan hidup mereka terus dipenuhi dengan sukacita. Bahkan sukacita mereka meluap-luap sehingga orang-orang di sekeliling mereka boleh merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Yuk kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Bersukacitalah, karena sukacita adalah sebuah keputusan, bukan keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.